melayani masyarakat, tapi kita bukan nelayan. Pak Sumanti, terima kasih karena sudah bersedia. Karena susah sekali Pak, cari ketua yang mau tuh susah gitu. Kepentingan bersama di atas kepentingan personal, itu yang paling penting menurut saya. Saya bagian entertain aja. Tadi belum kita perkenalkan Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat, Dr. Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023, kurang lebih pukul 9 malam. Kami berada di Nusantara Cafe and Resto, yaitu dalam rangka silaturahim dan perkenalan pengurus Forum Komunikasi Warga Grand Wisata. Dipanggilkan, saya festif, KTP-nya tinggal di situs. RW saya tuh tadi ngobrol udah lama nggak ke rumah katanya sama Pak RW gitu. Kangen Pak RW sama saya. Tapi IP lancar ya Pak. Pak Ron, kapan tinggal di Garuda Wisata Pak? Oh iya. Oke, saya bingung juga harus ngomong apa nih, saya juga jarang bicara nih. Tapi terima kasih ya Pak Rehan dan Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga ini kesempatan yang langka juga saya bisa ketemu juga. Kami berdua berkumpul dengan teman-teman semua. Dan alhamdulillah wajah-wajahnya sudah banyak yang baru Pak Rehan. Jadi nggak 4L. Saya ingat FKBGW ini di kantor dari Pak Wong ya. Waktu kita sering di rumahnya Pak Wong tuh ya. 2010. Habis itu kita masuk 2012 itu, waduh terus saja. Tapi dulu mukanya 4L Pak, sampai bosan. Lu lagi. Kata lagi, Pak Wong lagi, Pak Rehan lagi. Tapi sekarang alhamdulillah saya benar-benar surprise bahwa mukanya sudah banyak yang baru. Ada sih yang lama kayak Pak Jonas juga bosan. Waduh kata Pak itu kan ya. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang baru, dan kemudian juga dari pasar-pasar baru. Saya juga setuju dengan Pak Andi tadi bilang ada semua lah perwakilannya Pak. Karena memang apapun FKWGD ini yang kami harapkan itu adalah bagaimana kita sesama warga Grand Wisata ini bisa guyup, bukan Pak? Kemudian saya juga bilang selalu bahwa kita ini yang banyak di Grand Wisata ini rata-rata, ya tadi Bu Evi juga bilang, seolah FKWGW itu dulu seperti menara gading, ya kan? Orang melihat FKWGW seperti apa, padahal sebenarnya saya udah bilang bahwa seharusnya FKWGW ini adalah tempat di mana kita itu bisa saling berkolaborasi. Kemudian siapa sih sebenarnya FKWGW itu? Ya kita ini. Kita ini sebenarnya kalau di kantor di luar sana mungkin maaf ya, ada yang bintang 1, bintang 2, ada yang jadi ini, jadi itu. Tapi begitu kita sampai di rumah, kita masuk gerbang Grand Wisata, kita semua udah sama. Mau yang office boy misalkan, mau yang bintang 3, mau bintang 2, mau yang punya apapun gitu ya. Tapi begitu kita masuk gerbang Grand Wisata, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi menurut saya, justru saya senangnya ya kalau pengalaman kami itu masuk di Grand Wisata itu seperti kita membumikan diri kita. Karena di sini kita sudah tidak ada lagi bahwa kita tuh siapa. Jadi kita sudah sama semua gitu kan. Itu yang saya suka dengan FKWGW. Nah ini juga semangatnya tuh harus seperti itu, bahwa kalau sudah masuk gerbang sana maka kita semua sudah sama. Mau siapapun kita tuh sudah, bajunya sudah ditanggal tanah. Bajunya adalah kita warga Grand Wisata. Sehingga ketika kita menjadi warga Grand Wisata, maka semua orang sudah punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak ada lagi kita berada bahwa kita lebih superior daripada teman-teman yang lain, karena kita semua sudah sama. Begitu kita sampai udah bayar tol tuh Pak, udah sama semuanya. Itu. Dan saya juga senang karena banyak
teman-teman baru juga, Pak Rehan, Pak Sumantri, terima kasih karena sudah bersedia. Karena susah sekali Pak, cari ketua yang mau tuh susah gitu. Jorokin. Susah sekali untuk jadi ketua. Dan susah jebak yang mau jadi ketua. Tidak mau terjebak ya Pak ya, gitu kan. Kita tidak terjebak. Ya, ya itu saja ya. Alhamdulillah. Kemudian juga memang banyak hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan mudah-mudahan memang kita bisa mengedepankan dan mengutamakan dulu kepentingan bersama di atas kepentingan personal. Itu yang paling penting menurut saya. Karena sangat tidak mudah untuk melayani masyarakat. Kita ini kan sebenarnya sebagai jadi pengurus itu kadang, mohon maaf, ya mungkin bapak-bapak yang jadi pengurus RW merasa ketika jadi pengurus RW kayaknya kita melayani masyarakat. Akhirnya kalau ada komplain kayaknya ke kita aja, ya kan bapak-bapak pasti kan. Jadi sepertinya padahal kita sama-sama bayar IPL ya. Kayak dia kan. Kita IPL-nya sama gitu kan ya. Tetapi kita yang dikomplain. Kemudian kalau ada bapak kita yang dimarahin. Nah, kita ini siapa gitu loh ya. Aduh, saya bilang itu. Begitu juga agak. Kemampuan ya. Ya, itu yang memang harus ya begitu juga. Ya itu yang harus dirubah di teman-teman. Kita memang melayani, tapi kita buat pelayan gitu loh ya. Kita melayani masyarakat, tapi kita bukan pelayan. Tapi ini yang juga mudah-mudahan warga-warga juga sama. Begitu kita sama tuh udah bayar, kalau itu udah sama hak dan kewajibannya sama. Cuma kita ini mau bantu gitu kan ya teman-teman. Tetapi saya juga minta tolong, ketika kita menjadi pengurus juga kita bukan menteri gitu kan ya. Bukan yang wah gue jadi pengurus nih, berarti gue menteri nih, gue punya posisi. Gak ada posisi dia kawan gitu. Kerja dan kerja gitu loh. Tinggal minta mobil dinas nanti. Iya dia selalu tuju gitu. Ada gitu ya. Jadi menurut saya ya kita harus berpikir bahwa kalau sudah masuk di lingkungan ya kita adalah punya hak dan kewajiban yang sama. Tetangga kita dengan kita punya hak yang sama dengan kita. Ya itu saja saya minta tolong ke teman-teman dan juga teman-teman juga jadi kalau misalkan Clarkson nanti pas 17-an katanya kan ya, kalau teman-teman yang udah biasa 17-an ngurus 17-an aduh sakit kepala gitu diomelin lah ya segala macam, padahal dia udah capek-capek, aduh diomelin iya gitu kan ya. Ketika ada yang nggak beres, coba deh ya Pak ini langsung dengan ngurusin vaksin, udah kita berbuat mencoba berbuat baik, tapi ada aja kepentingan. Tapi itu biasa lah sebenarnya. Yang itu menurut saya karena kita belum sadar bahwa kita punya hak dan kewajiban yang sama. Itu saja. Oke, aku ada penambahan. Enggak, saya ini aja kalau tadi bener yang Ibu Ina gitu kan. Saya lihat ini udah banyak nih muka-muka baru. Saya cuma pesan satu nih kan Pak Rehan nih. 17-an tahun ini nggak ikut-ikut lah saya lah ya. Gantian nih, atau gantilah masa 17-an dulu ngurusinnya. Ganti yang lain gitu. Saya bagian entertain aja. Mohon ini juga Pak Sumantri masalah program ya Pak ya. Jadi kan ini tadi ada seksi wanita, rohani, kesehatan, lingkungan. Mohon program-programnya itu disosialisasikan kepada kami. Ya kami kan warga di sini gitu kan, mewakili warga. Jadi biar kita tahu sebenarnya FKWG programnya apa. Tapi memang saya setuju sekali masalah yang tadi kasus-kasus itu memang penting sekali. Itu saja. Dan untuk yang teman-teman yang baru pesan saya cuma satu, mudah-mudahan tidak kapok gitu. Dan jangan sampai kapok gitu. Gitu aja. Terima kasih. Dan ayo terjebak bareng-bareng kalau ada tapi enggak lah, insya Allah nggak terjebak. Nanti ya Pak Andi Lili ya, kan amalnya Pak ya kan. Ya betul kan Pak Andi Lili ya. Pak Andi Lili sudah mendoakan tuh buat kita semua. Ya, terima kasih Pak kalau gitu. Baik, kita aplaus sekali lagi yang meriah untuk Bu Ina.
mengena sekali. Jadi memang itu sebetulnya pesan dari warga Grand Wisata. Itu suaranya warga Grand Wisata yang disampaikan Bu Ina tadi. Dan ini tanggung jawab pengurus, jangan sampai apa yang tadi disampaikan tidak bisa kita laksanakan karena nanti tanggung jawab moralnya yang berat ini. Tapi dengan bersama kami yakin, apalagi pengurus yang sudah cukup banyak dan penasihat kita juga adalah orang-orang yang sangat tepat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Baik, sebetulnya pada kesempatan ini ingin kita gunakan juga untuk masing-masing bidang memperkenalkan program. Tapi tentu waktu juga yang mungkin agak mepet kalau kita harus paparkan satu persatu. Tapi karena di sini kita ada Sri Kandi, ini Sri Kandi forum yang baru, kita ingin dengarkan langsung nih. Ini mengisi waktu kita. Nanti setelah ini kita diskusi ringan sambil nanti ngobrol sambil menikmati hidangan. Saya dengar dari bidang peranan wanita, beliau sudah menyiapkan apa yang kira-kira bisa dilaksanakan. Boleh Bu, buka sedikit dulu ya. Kita sambut Bu Evi. Mau bertiga boleh deh, mau bertiga langsung sekalian. Silakan sama Bu Kampi dan Bu Rita. Kami dari seksi peranan wanita, kita di pemberdayaan wanita ya. Sebenarnya ketika kami dihubungi untuk Kasih dulu. Aslinya kelihatan aslinya. Kawin kan? Ketika kami pertama dihubungi untuk berkolaborasi di dalam membantu FKWGW di peranan wanita, yang ada di pikiran kami itu adalah suatu hal yang menarik tapi cukup challenging. Jadi bagi kami saat itu belum ada di FKWGW. Kami perannya sebagai warga. Kami melihat kegiatan FKWGW waktu itu ya. Dari situ kami berpikir bahwa ada banyak sebenarnya yang kita bisa tarik dari ibu-ibu di lingkungan Grand Wisata. Jadi langkah awal yang ingin kami lakukan adalah berbaur dengan ibu-ibu pengurus PKK di masing-masing RW. Jadi karena di situ kita akan tahu sebenarnya harapan, kebutuhan apa yang mereka perlukan. Dari situ kita berangkat bersama-sama membuat program yang tidak ada di awang-awang tetapi yang realita. Jadi kita benar-benar mencoba menyentuh. Itu impian kami. Sebagai gambaran, yang paling mudah adalah bahwa di awal kami mungkin akan karena memang waktu ini jujur waktunya agak sedikit back to back ya, karena udah mau Ramadan, jadi banyak banget sebenarnya. Tapi kami berharap bisa mengelola waktu paling tidak kita sudah ada kesempatan bertemu dengan para ibu-ibu dari perwakilan RW. Dengan begitu kami mungkin nanti tetap berharap bahwa di dalam pertemuan pertama itu kami mengharapkan dari ketua atau dari presiden dari perwakilan FKWGW tetap ada pendampingan kepada kami, karena di situ adalah kami ingin memperkenalkan new FKWGW. Dari situ orang akan tahu bahwa FKWGW tidak seperti beberapa orang yang mungkin pikirkan, tetapi dengan kita bisa bilang kita rebranding ya. Ini loh FKWGW yang sekarang kayak gitu. Nah dari situ kegiatannya mungkin nanti akan lebih banyak karena menyentuh ibu-ibu,
ibu-ibu itu sebenarnya kami melihat pemberdayaan wanitanya itu tidak hanya sekedar hanya di seputar rumah, karena mereka juga berperan membantu ekonomi keluarga. Di dalam ekonomi keluarga mereka bisa dalam tanda kutip, sekarang kan banyak ya kayak UKM, mereka tuh sebenarnya malah yang kita membuat Indonesia bertahan sebenarnya kan dari ibu-ibu yang jualan dari kiri ke kanan. Ternyata itu kekuatan besar, dan itu kita akan coba maintain, kita akan coba sama-sama garap, mudah-mudahan kita bisa berjalan semestinya. Selain itu mengenai pendidikan, kebetulan juga tadi bisa diskusi dengan Ibu Kamti bahwa pendidikan anak-anak, mungkin kalau kayak saya mungkin udah gede, jadi saya sudah nggak terlalu menyentuh ke bawah, cuman ternyata banyak sebenarnya pendidikan anak-anak kita kan, kita juga banyak perumahan baru, ada anak-anak yang berbalita, remaja, dan menjelang belum dewasa tapi mau berdewasa. Itu sebenarnya banyak ruang yang kita bisa sentuh. Mungkin dari situ nanti kita bersama-sama dengan ibu-ibu, tentu saja dengan dukungan KWGW, kita akan mencoba istilahnya mungkin yang paling simpel, kita akan memanggil entah itu narasumber dari psikolog atau dari mana, nanti kita bisa lebih detail ya Pak untuk teknisnya seperti itu. Kemudian selain itu untuk kesehatan, saya senang tadi juga diberitahu sama Bu Edi ya bahwa Ibu udah aktif di Posyandu. Ternyata itu kayaknya kalau nggak salah di festif ya Pak ya. Festif ya Bu ya, di festif rutin ya yang saya dengar. Nah itu tadi kami sebelum menanya itu kami sempat berpikir kegiatan kolaborasi dengan bidang kesehatan. Ternyata itu sudah terjadi, dan which is itu bagus sekali. Jadi kita nanti tetap akan support Ibu, kegiatan Ibu. Jadi kita udah berkolaborasi lah ya, kita bersinergi itu. Mungkin gambaran kami sementara seperti itu. Untuk lebih detail dalam tanda kutip untuk teknis nanti akan kami siapkan mungkin ya Pak lebih lagi, nanti kita akan sampaikan kepada Pak Sekjen. Tadi Bu Kamti, Bu Nita, kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Ya, tambahan yang dari Ibu Evi sampaikan bahwa memang ini program kami secara rincian besarnya, tetapi untuk teknisnya yang tadi Ibu Evi sampaikan memang kita pengen menggrab harapan-harapan dari para ibu-ibu di seluruh klaster. Makanya kita mengundang nantinya bakal rebranding dengan mengundang ibu-ibu semua beserta pengurusnya dan memperkenalkan kami SKWGW tentunya masukan ke anak-anak kita. Jadi kita memberikan membuka wawasan mereka. Jadi kita harapannya akan di situ. Nah ini kita nanti disesuaikan dengan aktualnya. Ini salah satu contoh saja. Nah selain itu juga ide yang lain adalah kita sebagai peranan ibu rumah tangga, tentunya ini potensi yang besar dalam hal pengelolaan sampah cuma-cuma. Yang mungkin ini nggak tahu ya, ini apakah ide ini bisa terlaksana atau tidak, tetapi alangkah indahnya kalau seluruh rumah-rumah itu bisa ibu-ibunya bisa memilah-milah jenis sampah plastik atau organik ataupun non organik. Karena ada di satu daerah itu di klaster gitu, sampahnya itu untuk plastik sama itu mereka bisa pisahin, dan plastik ini ternyata mendatangkan uang, dan yang terbaru pun juga bisa diolah ulang gitu kan. Nah ini kan kenapa kok kita tidak plaster di sini, dan kalau ini memang untuk lingkungan bagus bisa mendatangkan uang, kenapa mau tidak terapkan? So kita bayangkan kalau ini seluruh klaster ada di atas 17 klaster, setiap klaster bisa mendatangkan berapa kilo, dan itu berapa uang yang bisa dihasilkan. Nah tentunya mungkin selain dari peranan ibu-ibu juga peranan seluruh pengurus SKWGW, dan ini kan salah satu celah yang bisa mendatangkan income kita. Itu ide-ide kita ya. Mungkin nanti implementasinya kita pasti tentunya butuh masukan dan arahannya.
apa yang tadi disampaikan, direncanakan dengan kolaborasi. Tadi kan ada masalah sampah segala macam, kita ada bidang lingkungan, mungkin ini dikolaborasi, jadi bidang-bidang ini untuk saling mensupport. Saya kira positif sekali dan kita harus yakin kita bisa laksanakan. Begitu ya. Sekali lagi kita aplaus untuk beliau. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah mendengarkan apa yang menjadi harapan, kemudian arahan juga dan rencana dari salah satu bidang. Mungkin kalau kita sampaikan semua waktunya yang tidak cukup. Untuk itu kami mohon kepada masing-masing bidang agar merancang atau mengkonsep kira-kira di bidangnya mau melaksanakan apa. Tadi seperti yang sudah dilakukan oleh bidang peran wanita, agar nanti kita tuangkan juga di dalam anggaran rumah tangga kita. Anggaran rumah tangga kita sudah dikonsep, tapi mungkin masih ada perlu perbaikan. Nanti mungkin Pak Sembiring yang akan, dan Pak Teddy nanti mohon bantuannya untuk merumuskan dan nanti kita aktekan gitu ya. Sebelum kita lanjut dengan diskusi santai setelah formal ini, tentu tidak pas kalau ya. Oh iya, Perkenalan. tadi belum kita perkenalkan Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dr. Zul. Ini beliau juga bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Jadi mana nanti bisa berkoordinasi. Ini salah satu anggotanya. Terima kasih. Anak muda biasanya ada kuncirnya, cuma kuncirnya ketinggalan di Madinah kayaknya. Tobat. Terima kasih. Rasanya tidak pas, tidak cukup ya kalau kita belum mendengarkan nasihat nih, bukan nasihat terakhir tapi mungkin sesinya yang terakhir dari pendiri FKWGW. Berkenan kiranya mungkin Pak Haji Bambang ada yang ingin disampaikan. Cukup ya, karena sudah cukup banyak yang disampaikan tadi ya. Baik, Bapak dan Ibu, kalau demikian kami persilakan untuk menikmati santapan yang, kalau kurang monggo nanti bisa di request lagi. Kita mungkin sampai jam 10, ini masih setengah jam lagi. Kami minta waktu ini dimaksimalkan untuk kita berdiskusi. Mungkin masing-masing bidang, mumpung masih bisa kopi darat seperti ini, mendiskusikan apa yang kira-kira mau dilaksanakan di masing-masing bidangnya. Sampai jam 10, jadi jangan pulang dulu ya, walaupun mungkin sudah ditutup secara formal, tapi monggo dimanfaatkan untuk diskusi. Ayo silakan di susun di sana. Ayo sini Pak. 2, 3. Jis kacang bun. Video.
ada program rutin itu ada family gathering forum ya. Ini saya sampai lupa tadi diingatkan oleh Pak Penasehat untuk program ini sesuai estafet yang lalu panitianya dari Citrus ya. Nanti kita kolaborasi dengan Pak Haji Edi untuk kita diskusikan mau di mana nanti. Kemudian untuk dalam waktu setelah Lebaran, insya Allah kita akan mengadakan ya istilahnya biar kerennya rakor lah, rapat koordinasi. Masing-masing bidang sudah mempunyai programnya, kita matangkan di situ agar berikutnya itu untuk evaluasi berikutnya bulan itu bisa kita jalankan. Insya Allah untuk tempat sepertinya sudah confirm di Puncak ya, di pilarnya Pak Gulam KSP pilarnya Pak Muldoko mudah-mudahan. Nah kami harapkan